Adik takui di atasan, biarlah rayu bisu saya. Sebenarnya yang begini. Nah, yang seperti itu hanya satu uzur saja. Kalau seandainya dia meyakini hari Rabu, tapi tidak ada orang yang sholat sama sekali di tempatnya atau di tempat yang bisa dijangkaunya, ini mungkin uzur sebagian ulama. Kenapa? Karena al-fitr yauma yuftirun nas. Tapi kalau di sekitar awak ada orang sholat Rabu, awak bisu hanya demi atasan, itu pilihan yang aneh. Nah dulu kadang berabu 7 peserta, semua minta kaki ke tujuan. Kaki jawi waranya. Malu ampe, bakul ampe lo kaki jawi. Kaki jawi dua, tangan dua lain. Aku ambo jalan ni kau. Ada nanti dampaknya kepada hukum korban kita. Aku rumitnya mengaji fikih. Kadang tersangkut kasih kau jalan lagi kau dulu. Hari awal 9:30. Caranya itu. Nah, apa yang membuat ulama mengatakan ini tidak wajib? Lihat kalimat dalam hadis ini. Idza dakhala al-'asr, apabila 10 hari bulan masuk, wa indahu udhiyah, yuridu an yudhiyah. Nah, gitu. Ada korban yang ingin dia korbankan. Dalam lafaz lain, idza arada ahadukum an yudhiyah, apabila salah seorang kamu berkeinginan untuk berkorban. Nah berarti dalam hadis itu berkorban disandarkan kepada keinginan. Nah kalau model itu redaksinya tidak mungkin wajib. So wajib tidak bersandar jo keinginan. Mau ingin tidak ingin harus dikerjakan dan wajib. Lah ya do besu dalil nak. Salat Isya itu wajib bagi sianan nak salat. Nah ada. Kalau lo pakai nak ingin itu tanda tidak kewajiban. Contoh, qabla al-maghrib salat. Sebelum maghrib itu ada salat. Silakan salat sunat. Liman syaa, bagi siapa yang hendak salat. Atau makanya ketika maghrib ada sebagian orang yang salat sunat, ya silakan bagi yang mau salat. Cuma ciek nama tak boleh. Meninggal orang yang sudah diimbau jangan. Itu perangai saji awak tu. Hayya 'ala salah. Baru saya selesai azan, kecil ibu-ibu belakang. Kamat selesai tu aku orang ni bau. Tapi ramai bau tadi kemari. Itu makanya antara megari, antara azan jo iqamat itu apa adabnya, kaifiatnya, bajarak walaupun hanya sekedar untuk salat 2 rakaat. Jangan satu lo ibu-ibu belakang pemerintahan salat selalai. Tunggu lo. Orang sedang bawa wuduk setelah. Imam sedang terkaja, aku sesak anguk. Tidak ada do antara azan dengan iqamat tu nama sambung mereka. Kecuali orang dalam keadaan menjamak, dalam keadaan bermusafir. Kenapa? Karena orang bermusafir salat rawatib tidak lagi disunnahkan kecuali satu, yaitu salat rawatib masih disunnahkan. Salat sunat fajar sebelum subuh itu masih itu. Tapi yang lain salat sudah dijamak, sudah diqasar, ya tidak lagi. Nah, itu makanya antara azan dengan iqamahnya tidak dijeda, tidak ada dibatasi dengan zikir dan dengan salat-salat sunat. Nah, itu yang dipraktekkan di masa Nabi atas perintah Rasulullah oleh Bilal ketika pergi haji, di saat menjamak di Arafah, menjamak di Muzdalifah dan lain-lain. Nah, kembali kita. Nah, karena ini dikatakan yuridu an yudhiyah, ingin dia untuk berkorban. Nah, inilah kata ulama yang mengatakan apa? Ini tidak wajib, ini sunnah. Itu dari mana timbul muakkadahnya? Dari mana timbul muakkadah? Bahkan kok ditakkidkan minimal ada 2 alasan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkan. Nah, bahkan di akhir hayat beliau 100 ekor unta yang beliau sembelih. Dan tentu mayoritasnya adalah korban. Karena tidak mungkin 100 ekor unta untuk dam nusuk, tidak mungkin. Kenapa?
Karena kalau diikutkan 9 istri beliau, tambah beliau 10, taruhlah dilibatkan Ali bin Abi Thalib jadi 11. Atau mungkin kok masuk lo Fatimah, tapi Allah alam. Berarti cuma 12. Kalau 12 siku unta itu 7. Berarti cuma 2 ekor unta saja yang untuk nusuk. Yang lain itu hadyu balighal Ka'bah. Itu berarti kedudukannya adalah kurban. Nah, melihat bersemangatnya Nabi dan rutinnya beliau melakukan, itu alasan pertama. Ini bukan sunat, sebatas sunat, tapi ada ta'kidan di situ. Yang kedua, karena ada riwayat dari Abu Hurairah yang itu populer, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan, walam yudhahi, tidak dia berkurban, fala yaqrubanna musallana, jangan dekati lapangan kami, tempat kami sholat. Di musalla itu bukan surau artinya. Musalla itu tanah lapang. Walaupun di dalam istilah awak di Indonesia, musalla itu jadian musajid ketek. Tidak, musalla ada makna lugawi, itu tempat sholat kita secara khusus. Contoh, kalau bertanya tadi ke salah seorang, di mana sholat tadi? Abu di sudut itu tadi, itu musalla, itu makna lugawi namanya. Tapi kalau musalla dalam makna istilah syar'i, apa musalla? Lapangan terbuka yang tidak didinding, yang dipakai untuk ibadah khusus seperti salat Id, salat istisqa. Itu nama musalla. Nah, jadi jangan kecil. Orang nak korban dah boleh dekat masjid kau. Itu terbalik tu, dah pada itu kajinya. Musalla apa maknanya? Tempat salat Id kami. Artinya itu adalah peringatan kepada orang yang tidak mau bersama, berbagi. Nah, yang seperti itu setelah difahami ini tidak wajib, maka tidak memfaedahkan keharaman, tetapi adalah sebagai petunjuk agar jangan memandang ringan masalah ini. Karena itu ulama mengatakan sunnah dengan dalil-dalil tadi, jadilah dia muakkadah. Nah, selesai hukum. Nah, kalau urusan keutamaannya lah banyak tuh nama menyampaikan. Di antaranya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Ma'amila adamiyun, dalam lafaz lain ma'amila ibnu Adam. Tidak ada suatu amal yang dilakukan oleh anak Adam min amalin, berupa amalan yauman nahri, di hari nahr, ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, dibandingkan dengan menumpahkan darah. Darah ini maksud darah binatang ternak. Innaha la ta'ti, sesungguhnya binatang ternak itu akan datang kelak yaumal qiyamah biquruniha, dengan tanduknya, walaupun tanduk nak dibagi. Kan korban tanduk nak dibagi dengan nah, tuala yang tak dibagi, asy'arih, bulunya tak dibagi pula dah. Kemudian apa lagi? Wa azlafiyah, kukunya tak dibagi, kadang dibuang saja. Nah, jo hal-hal yang tidak dibagi itu kan akan datang pula kelak. Jadi akan dibawanya oleh binatang itu, ada tanduknya. Kan tanduk dulu ada dua bagian, ada, tetap ada dia jadi saksi kelak. Artinya apa? Keseluruhan binatang itu akan datang kelak menjadi saksi. Oh, berarti di hari kiamat ketika padang mahsyar nanti itu tiba loh binatang. Iyo, tidak manusia saya nanti himpun tuh. Oleh itu muek tampaknya suatu ni kan, jadi pikirlah sampai ke situ. Nah, akan datang. Jangankan binatang ternak, binatang liar pun akan dihimpun oleh Allah. Di mana sesuatu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ada kalimat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Nah, ini keutamaannya, akan menjadi saksi. Hikmahnya jelas, bertaqarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah orang tua kita Nabi Ibrahim
alaihissalam, bahkan sunnah anak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian berbagi kasih dengan fakir miskin merupakan salah satu sistem jaminan sosial umat Islam, dan syukur kepada Allah. Lanjut, jenis hewan kurban tadi sudah dijelaskan dengan ketentuan idbahu musinnah. Kata Nabi, pilih yang cukup umur. Jadi yang disebutkan di dalam nas apa? Cukup umur. Tu kok disebut orang tangga gigi, tu alamat nan biasa ba orang mengenali sapi itu cukup umur. Jadi itu cara mengenalnya. Jadi bukan tinggi gigi tangganya ada masalah. Jadi kalau dah cukup umurnya, walaupun tak tangga giginya, ya boleh juga. Kalau lah mengaku orang nampunya, ambo tahu mana lah ianya kau. Nah, hari itu bulan sekian cuma akte kelahiran tak ada nyon. Nah, lah cukup kau. Nah, sudah diterima. Kadang-kadang ada orang yang kata celik gigi, kau tak tangga giginya. Tangga gigi itu alamat dari cukupnya umur. Tapi bukan itu yang menjadi esensi utama. Nah, umurnya untuk kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Untuk sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, di samping umurnya cukup musinnah, juga harus selamat dari cacat. Ya. Yang telah diperingatkan oleh Rasul. Ini hadis Barra, hadis Barra bin Azib, la yudhi, jangan sampai seorang berkorban bil arja al bayyin dhal'uha. Ini tersalah sedikit, tertambah alif. Pincang yang jelas kepincangan tulangnya itu. Jadi kalau ulama klasik mengatakan caliknya berjalan sama je rombongannya lurus nyo taruh belok saya taruh ke kanan atau ke kiri. Itu pincang jale itu namanya. Nah, itu tidak boleh dikorbankan. Ada cacat. Yang kedua, al-aura bayyin awaruha. Yang buta matanya. Jelas butanya, suruh berjalan sama senyo dinding di jalan kadang. Yang ketiga, al-maridah bayyin maraduha, yang sakit jelas penyakitnya. Nah, karena itu, karena risikonya berbahaya, makanya ulama setuju sapi korban itu diperiksa oleh menteri hewan, oleh ahli. So, kenapa? Kondisi sekarang kan virus binatang kan bisa memindah kepada manusia dan berisiko. Karena itu ketika diperiksa daging sapi korban awak atau binatang korban oleh ahli yang mengetahui kondisi hewan, ya jangan ditolak bro. Karena memang yang sakit binatangnya tidak memenuhi syarat untuk dikorbankan. Yang ketiga, walal ajfa' allati la tunki, yang kurus, yang tidak berdaging, tidak ada sumsum tulangnya malah. Nggak bisa bapiano orang di tulang rusuknya. Nah, yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai korban. Waktunya kapan? Setelah salat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik. Nah, ini yang berkaitan dengan penetapan tadi. Jadi panitia harus betul-betul berhati-hati di dalam perbedaan pendapat penetapan hari raya. Bisa jadi orang yang berkorban ini mengambil atau meyakini fatwa yang menetapkan hari tertentu, sedangkan di tempat penyembelihan hari raya ditetapkan sebelum itu. Nah, kan ketika fatwa berbeda, orang kan boleh memilih. Orang awam tidak boleh dipaksa. Dia boleh memilih matma'anna ilaihi, mana yang tenang batinnya.
Tapi jangan dianggap itu kok keyakinan mau bantu akidah, enggak. Keyakinan dimaksud itulah ketenangan batin yang mengambil. Mungkin ada yang mengambil besok ini, ada yang fatwa yang dipakainya Rabu, bisa ada yang fatwa yang diambilnya Kamis. Nah, yang repotnya adalah yang yakin Rabu, tetapi hari raya Kamis. Alasannya apa? Komandan lu raya. Itu nambah bayu. Dek komandan takut kekanai foto, beko dilapor di WA. Kini model itu. So kini ada lo perintah tu, coba diawasi anggota kita yang tidak patuh. Nah, sehingga kadang ada lo sebagian kawan-kawan yang masih terlibat, yang masih ya gimana ya, yang masih belum bisa memahami bahwa ini adalah hak kita secara personal. Adik takui di atasan, biarlah rayu bisu saya. Sebenarnya yang begini. Nah, yang seperti itu hanya satu uzur saja. Kalau seandainya dia meyakini hari Rabu, tapi tidak ada orang yang sholat sama sekali di tempatnya atau di tempat yang bisa dijangkaunya, ini mungkin uzur sebagian ulama. Kenapa? Karena al-fitr yauma yuftirun nas. Tapi kalau di sekitar awak ada orang sholat Rabu, awak bisu hanya demi atasan, itu pilihan yang aneh gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi, dengan korbannya, kalau dia memang memilih hari Kamis misalnya ya, sedangkan korbannya sudah sembelih hari Rabu, berdasarkan kepada pilihannya, maka korbannya tersebut telah disembelih sebelum waktunya. Hati-hati itu panitia. Nah, makanya kalau mau selamat, ya kalau 2 hari orang hari raya, ya sembelih aja hari kedua, selesailah sadonya. Tapi kalau didahulukan, data betul dahulu jamaah yang ikut serta itu, yo samualah rayo kesadanya. Kenapa? Karena waktu penyembelihan itu ada bidayah, ada nihayanya, ada awal, ada akhirnya. Awalnya adalah salat Idul Adha. Setelah salat, akhirnya adalah akhir hari Tasyrik, yaitu ketika masuknya maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian setelah kita tahu ketentuan itu, apa hal-hal yang patut untuk dilakukan sebagai anjuran sunnah? Tadi berdasarkan hadis Ummu Salamah, tahan dulu menggunting rambut dan kukunya sampai kurbannya disembelih. Yang dimaksud rambut dan kuku orang yang berkurban, bukan rambut dan kuku sapi. Adalah sebagian yang memahami, kau nak kuku awak, kau buya, kau kan kuku sapi. Sejak bila lo sapi dipotong-potong kuku dia orang? Nah, itu kan berkilah-kilah saja memahami nas. Jadi tahan dulu. Tu baca rohnya tu. Ya selama 10 hari itu menandiri. Nah, karena itu pada akhir kayak besok pagi, sebelum pengumuman, sebelum diputuskan mana yang akan dipilih, ya sudah. Yang merapikan kumis dulu. Yang membersihkan bulu badan, bersihkan dahulu. Potong kuku dulu, supaya nanti jangan gelisah pula 10 hari tidak potong kuku. Nah, kemudian berikutnya, kalau dia bisa menyembelih sendiri, tentu afdalnya dia menyembelih. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri. Ra'aituha. Ya, kata sahabat, aku melihat Rasul menyembelih. Wa wada'a qadamahu, beliau letakkan telapak kaki beliau ala sifahiha, untuk menekan leher kambing tersebut. Nabi berkorban menyembelih langsung. Kalau dia sanggup dan ahli di sini.
Tapi kalau nak terbiasa, tak usah dipasuan. Sudah disembelih jawi, tagak jawi boleh. Kenapa? Karena mungkin tidak ahli. Kemudian berikutnya, membaca doa. Di dalam hadis Anas bin Malik, samma wa kabbar. Minimal tentu membaca bismillah dan bertakbir. Tetapi kalau ingin lebih, ada petunjuk Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud. Ketika orang menyembelih membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa lak. Ya Allah, ini dari engkau. Datangnya, perintahnya, minka wa lak, dan aku lakukan karena engkau. Wa'an, dan terimalah dari. Nah, kalau kita sendiri anni, dariku. Nah, tetapi sebaiknya sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul, sebenarnya 1 ekor kurban itu cukup untuk seseorang itu dengan alul baitnya, dengan keluarganya. Nah, seorang kepala keluarga berkurban 1 ekor. 1 ekor maksudnya 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Dan dia bisa mengikutkan keluarganya dalam kurban tersebut. Tetapi ada nama kurbannya surang, bukan sekeluarga. Kau ada lo teori kini sekolah, entah ide dari mana, nyukup piti 10.000 surang dari anak murid. Hanya balinya atau ikut 1/7. Itu tenamo sia, tenamo polo sekolah. Oh, tidak bisa atas nama SD nomor sekian, SMP nomor itu, tidak. Yang mukallaf bukan SD-nya. Nah, jadi ada lo korban berjamaah, tapi jamaahnya bukan istirak, bukan berserikat 1 sapi 7 orang, tapi 1.000 orang, 100 orang, cie pesantren, cie sekolah. Nah, itu nan bukecen kreativitas baru nan tak perlu. Yo ikut untuk maja melatih anak-anak berkorban, ndak itu cara melatihnya doh. Yo kan jadi sedekah, bedakan sedekah dengan kurban. Kemudian berikutnya peringatan. Nah, yang perlu ini biar cepat kita. Oh, sudah jam 10. 1 ekor kambing cukup untuk seseorang dan keluarganya, walaupun kurban atas nama atau orang, 1 orang. Karena Rasul mengucapkan ketika menyembelih kurban, Allahumma hada an Muhammad. Jadi pakai dahulu istilah, apa yang beliau sebut dahulu, nama beliau dahulu. Ini atas namanya. An Muhammad, baru beliau ikutkan wa ali Muhammad. Nah, dengan demikian berarti korban bisa dilibatkan keluarga kita. Jadi tidak perlu nak hati-hati ibu-ibu. Udah saya taruh nama muda. Nama bilo lo. Nah, cuma udah harus beraja. Baca supaya ketika kita berkorban, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita ikut menerima keutamaan korban itu. Kemudian yang kedua, 1 ekor sapi cukup untuk 7 orang, dan boleh setiap orang mendoakan korban diterima darinya dan keluarganya. 1 orang, nombor 7 itu. Berkorban untuk si mayat tidak wajib tanpa wasiat. Ini perlu diingat. Namun kalau dikorbankan bagaimana? Bukan mengorbankan si mayat, mengorbankan binatang, ternak, untuk orang yang telah meninggal. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama. Ada ulama yang berhujjah dengan ayat wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Kemudian mereka perkuat dengan hadis idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Kalau lah meninggal terputus amalan kecuali dari 3. Pertama, dari ma? Dari sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi. Yang ketiga, waladin salih. Aku kan masuk dah kau.
Nah, tetapi memahami hadis itu tidak semua ulama memahaminya demikian. Ada ulama yang memahaminya bahwa hadis itu bunyinya di antara lafaznya adalah in qata'a anhu amalu. Terputus darinya amalnya. Apa maknanya? Yang pertama, dengan kematiannya dia tidak bisa lagi beramal. Ya, sudah terputus. Yang kedua, amal perbuatan dia yang lalu, walaupun masih wujud dalam bentuk apapun, tidak lagi mengalir. Kecuali yang tiga ini. Nah, dengan demikian, maka bertemulah makna hadis ini. Bagaimana dengan haji? Bagaimana dengan sedekah? Sedekah bukan dari dia, tapi dari orang lain. Berdasarkan hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada orang datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi ftulitat." Ibu saya mendadak meninggal. "Lau takallamat tasaddaqat." Kalau sempat dia bicara, dia sedekah. "Afalah ajrun?" Apakah dapat pahala oleh ibu saya idza tasaddaqtu anha, apabila saya bersedekah? Kata Nabi, "Qala na'am." Iya, tasaddaq an ummi. Sedekah untuk ibu kau. Nah, bagaimana memadukan hadis ini dengan hadis idza mata ibnu Adam? Begitu juga haji anil mayyit. Para ulama mengatakan boleh. Begitu juga amalan-amalan yang di situ ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang hidup bisa beramal dan diterima oleh Allah untuk orang yang meninggal. Nah, tetapi tentu tidak boleh ada di lapang-lapang satu amal dibuat untuk orang meninggal. Nah, berdasarkan itu, maka ikhtilaf ulama dalam memandang korban untuk si mayat. Ada yang mengatakan tidak sampai, tidak perlu. Ada yang mengatakan boleh. Apa yang mengatakan boleh? Ada dua dalil yang dirujuk oleh ulama yang membolehkan. Nah, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan bahwa hadis wa laisa lil insani ma sa'a, menurut Ibnu Abbas itu umum yang sudah dikhususkan. Mana yang mengkhususkannya adalah ayat dalam surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'anhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna. Jadi ada kalimat alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Ini orang yang mengikuti, keturunan yang mengikuti dengan amal kebaikan, dengan iman, kami gabungkan tanpa mengurangi amal orang yang datang kemudian itu. Nah, kemudian ada hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dhaha bi kabshain, berkorban dengan 2 ekor sapi. Salah satunya untuk dia, satu lagi untuk Rasul. Rasul sudah tiada. Ketika ditanya, "Kenapa engkau berbuat begini?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Amarani bih wala ada'uhu abada." Saya diperintahkan oleh Nabi dan tidak saya tinggalkan. Tetapi Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis itu gharib, karena ada di antara perawi yang majhul. Nah, di dalam perkara hadis ini ulama mempunyai maqal, banyak pernyataan mereka tentang kekuatan dari hadis ini sanadnya. Jadi artinya keduanya memiliki titik lemah di dalam hujjahnya. Nah, tapi saya tetap menggarisbawahi bahwa amal perbuatan tidak bisa dibuat-buat begitu saja, dihadiahkan kepada orang yang meninggal tanpa nas. Saya termasuk yang berpendapat begitu, tanpa ada dalil. Nah, dan dalilnya tidak bisa begitu main qiyas dan sebagainya. Nah, dalam perkara ini sebenarnya kalau ditanyakan mana yang lebih baik, bersedekah atau berwakaf atas nama atau diniatkan untuk yang meninggal dibandingkan berkorban, sedekah dan wakaf afdal. Karena hadisnya sahih. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah tadi. Jadi kalau ada piti,
kaum saji sedang bangun, ya sudah. Mana yang lebih afdal? Afdal diwakafkan, disedekahkan dibandingkan dengan kurban. Nah. Tapi bagi siapa yang berkorban untuk si mayat, maka saya lebih cenderung ke pendapat Ibnul Mubarak rahimahullah yang mengatakan boleh dia berkorban, tapi dengan catatan sebaiknya daging korbannya tidak dia makan lagi, jadikan dia sedekah keseluruhannya, supaya dia masuk di dalam cakupan hadis sedekah tadi. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan terakhir ini sebelum tanya jawab. Tapi ada yang mau bertanya, silakan saja. Oh, diserahkan catatan. Adalah korban itu bagaimana pembagiannya, dan apa hal-hal yang perlu harus dijaga dalam pembagian dan pengelolaan. Di dalam Al-Quranul Karim ada muncul dua pemanfaatan kurban secara shar'i, dan ada yang ketiga peruntukan kurban yang tercakup. Nah, jadi ada dua shar'i, ada yang yatadamman, yang tercakup. Mana yang shar'i? Yang shar'i adalah dimakan oleh peserta. Yang kedua, diberikan kepada orang yang susah. Kalau pemberian kepada orang yang susah dan membutuhkan, itu namanya sedekah. Berarti dua shar'i. Di dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi. Ada kalimat di situ, fakulu minha. Dari awal kita baca liyashhadu manafi'a lahum, hendaklah mereka menyaksikan manfaat untuk mereka, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, hendaklah berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui itu, ala ma razaqahum, atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah berupa rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa binatang ternak, fakulu minha, makanlah dari situ, makan dia. Berarti di situ ada peruntukan bahwa daging korban boleh dimakan oleh peserta. Yang kedua apa? Wa at'imul ba'isal faqir, dan beri makan pula untuk orang-orang yang susah, yang sengsara, dan orang yang fakir. Kalau diberikan kepada orang sengsara dan orang fakir, apa namanya? Sedekah. Nah, dengan demikian berarti ada dua peruntukan yang shar'i, yaitu untuk dimakan dan disedekahkan. Nah, ada satu yang yatadamman, yang tercakup oleh ayat. Mana itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat 36 dari surah Al-Hajj juga. Di situ katakan wa at'imul qani' wal mu'tar. Nah. Kemudian berikanlah beri makan orang-orang al-qani', orang yang tidak meminta, yang qana', dan orang yang meminta. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang meminta dan tidak meminta itu bisa jadi kondisinya tidak dalam keadaan seperti yang tadi. Nah, apalagi ketika boleh dimakan, tentu isyaratnya boleh saja dihadiahkan. Maka muncullah 3 jalur pendistribusian kurban: untuk dimakan, untuk disedekahkan, untuk dihadiahkan. Nah, di dalam syariat tidak ada pembatasan secara digit atau secara khusus berdasarkan persentase, tidak ada. Jadi kalau ada, ulama mengatakan
sepertiga ini, sepertiga untuk ini, sepertiga ini. Apakah itu berdasarkan tahdid minan nas, minas syara'? Apakah itu pembatasan dari syarak? Tidak. Artinya persentase dari 3 jalur tadi itu fleksibel dan dinamis. Dan sesuatu yang tidak datang tahdidu, pembatasannya dari syarak, kemana kembalinya? Kepada keadaan dan kondisi, dan termasuk tradisi yang berkembang. Selama tidak ada pembatasan dari syarak. Jadi karena itu, bagaimana mempersentasikan pembagian kurban? Kalau kita ambil hadis Nabi SAW tentang menyimpan daging kurban, Nabi kan pernah melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, pada suatu waktu Nabi naha an idkhar luhumil adahi fawqa salas. Tapi kemudian di tahun-tahun berikutnya Nabi mengatakan sudah fakulu wadakhiru, makalah dan simpanlah. Bahkan tidak terlarang menyimpan sampai hari raya haji ketibu, kalau lihat Julai. Nah, kenapa muncul pelarangan itu? Di dalam hadis-hadis disebutkan, ada hadis Ummul Mukminin Aisyah dan lain-lain, dikatakan bahwa itu li'ajlid dafa, karena banyaknya orang yang berhajat dengan daging datang meminta-minta ke Madinah. Dalam kondisi seperti itu, Nabi melarang para sahabat untuk mengambil banyak yang lebih dari 3 hari untuk dimakan. Nah, kan disitulah dasarnya ulama mengatakan pembagian kurban tidak mesti harus terpaku sepertiga. Kok mabuk lo dia makan daging? Nah, jadi kemana rujukannya adalah kepada situasi dan kondisi masyarakat. Kalau seandainya banyak fuqara dan masakin yang berhajat, maka tentu akan lebih baik diperbanyak untuk fuqara dan masakin. Awak kalau biasa aja makan daging, ada orang dan sekali setahun itu saja dapat. Nah, karena itu utamakan. Jadi tidak mesti harus sepertiga. Kemudian berikutnya, apakah seorang yang peserta kurban boleh memilih bagian dari daging kurban yang dia suka? Boleh saja. Tapi hati-hati, jangan jatuh kepada peringatan Allah di dalam Al-Quran. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu memilih-milih yang tidak suka, yang tidak disenangi oleh nafsumu, oleh dirimu, itu yang kamu infakkan. Sedangkan kamu tidak mengambilnya melainkan dengan memicing mata, karena tidak ketujuh. Nah, jadi karena itu boleh saja memilih, tapi jangan segalona lama nanti awak. Nanda ketujuh lagi engkau orang. Nah, dulu kadang berabui 7 peserta, sambil minta kaki ketujuan. Kaki jawi waranya. Malu ampe, bakul ampe lo kaki jawi. Kaki jawi dua, nyo tangan dua lagi. Nah, kalau 7 3 lain saya ada gian, gian tu kaki meja namanya dia tu. Lama dia kami sup kaki dia. Orang miskin kan lama lo dia nya. Nah, jadi karena itu boleh saja dia memilih berpesan, tetapi jangan sampai jatuh kepada hal yang diperingatkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya, seluruh daging kurban